Ahlan wa sahlan Habib. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Al-Fakir dari Kalimantan. Saya di momen yang luar biasa ini bisa ketemu sama antum. Ahlan wa sahlan wa marhaban Habib Ridwan. Kawan-kawan yang di sana Habib, yang fans-fansnya antum, followersnya antum, pertama kirim salam sama antum di sana. Masya Allah, alaika wa Dan alaihim ada salam. beberapa unek-unek mereka yang mungkin bisa Anda tanyakan sekarang sama antum. Di antaranya Habib, kawan-kawan di sana banyak anak-anak muda yang berupaya pengen hijrah, tapi masih belum dapat hidayah untuk hijrah. Terkadang mereka masih aktif di dalam maksiat, perbuatan dosa, tapi juga punya semangat, pengen juga hadir majelis, pengen juga dekat dengan orang-orang soleh, tapi mereka masih merasa nggak pantas, saya ini kotor, banyak dosa. Yang duduk di majelis itu orang-orang yang bersih saja, sehingga unek-unek yang seperti itu tadi menghalangi dirinya, merasa dia minder, akhirnya nggak mau hadir majelis. Mungkin antum bisa kasih motivasi bagaimana buat kawan-kawan yang ada di sana. Nah, marhaba, ahlan wa sahlan. Yang pertama Habib Ridwan, dan juga apa yang antum bawa tentang salam kerinduan dari mereka, yang mereka mungkin ada menjalin hubungan dengan kita walaupun nggak pernah ketemu. Mudah-mudahan hubungan kita, kalian mencintai saya, mudah-mudahan bukan hakikatnya saya tapi yang ada di belakang saya, guru saya Habib Muhammad, insya Allah mudah-mudahan cinta ini membawa manfaat. Almar'u ma'aman ahab, orang akan dikumpulkan bersama orang yang dijannah. Nah, tentang keadaan orang yang dia ini masih berlumur dosa tapi suka ikut majelis, jadi dia minder. Nah, sebenarnya beruntung sekali orang yang dia ini berlumur dosa tapi dia digiring oleh Allah untuk ke majelis zikir. Nah, kalau dia minder itu bukan dari hati tapi dari setan, karena setan itu diantara tujuannya adalah membuat manusia putus asa. Sekarang Allah mengatakan bahwasanya kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada hambaku yang telah melampaui batas, aku Allah tidak akan pernah berhenti untuk mengampuni. Aku selalu membuka ruang untuk mereka bertobat kepada aku. Aku mengampuni semua dosa-dosanya. Seperti itu. Makanya dikatakan sebagaimana setan tidak putus asa menyeret kita ke neraka, kita jangan putus asa untuk merangkak ke surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Kita berdosa, Habib. Kita ini pendosa, kita orang nakal. Hal yang haram sering kita lakukan. Tapi kita senang hadir majlis. Tapi perasaan itu membuat kita minder. Galak. Ada kabar gembira dari Nabi SAW bagi pelaku dosa, tapi yang mereka mau dekat dengan orang-orang saleh, kumpul dengan para kiai, para asatid, para guru, para habaib, mereka terjun walaupun cuman jaga parkir, walaupun cuman bersihkan tikar, walaupun cuman ngangkat salon, ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya dari Rasulullah? Dikatakan dalam hadis bahwasanya innallaha la yu'ayyidu hadad-din birajulil fajir. Allah akan menaruh di garda depan benteng agama ini, garda depannya adalah orang fajir. Pemahaman yang saya pahami, ini adalah kabar gembira bagi Anda pelaku dosa yang suka hadir majelis. Kenapa? Allah giring Anda pelaku dosa sebagai garda depan agama. Membela agama, menjaga majelis, hadir majelis, membantu majelis. Apa tujuannya? Di sini Allah punya 5 tujuan kepada Anda, wahai pendosa. Apa tujuannya? Kamu pendosa, kamu masih makan yang haram, kamu masih melakukan yang haram, tapi kamu didatangkan ke majelis itu tujuannya ada 5 hal penting dari Allah. Kabar gembira buat kamu. 1. Liyaghfir. Allah ingin mengampuni dosamu, maka kau pendosa didatangkan ke majelis yang baik. Yang kedua, liyarfa'ak. Allah ingin mengangkat derajatmu. Karena kau telah hina, karena kemaksiatan itu membawa kehinaan, maka hadirnya kamu, Allah ingin mengangkat derajatmu. Yang ketiga, liyus'idak. Allah ingin buat kamu beruntung.
Karena siapa sih orang yang celaka? Orang yang melakukan dosa. Kamu pelaku dosa, kamu orang celaka. Tapi kenapa kamu digiring? Allah ingin mengangkat kamu. Satu saat ketika Allah melihat kesungguhan kamu di dalam hadir majlis, di dalam bertobat, Allah akan menjadikanmu sebagai orang yang beruntung. Yang keempat, liyu'tika syafa'an nabi. Kamu hadir majlis apa? Majlis sholawat, majlis ilmunya Nabi. Apa tujuan Allah menggiring kamu ke situ? Bahwasanya Allah ingin kamu salah satu dari umatnya Nabi yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dan yang kelima, kabar gembiranya apa? Liyu'tikal fursah liyakuna rafiquh fil jannah. Allah ingin kamu, ya kamu pendosa, ingin supaya kamu nanti menjadi pendamping Nabi. Karena Allah itu kalau udah mengampuni dosa, Allah nggak pernah mengingat-ingat, dan Allah tidak pernah menyangka kamu pernah melakukan dosa ketika Allah telah menerima tobatmu. Oleh karena itu, jangan pernah jauh dari majelis ilmu, karena dikatakan bahwasannya al-alim misbahul alam. Orang alim adalah lampunya bumi. Faman aradallahu khairan iktabasa minhu. Siapa orang yang dikehendaki menjadi baik, maka Allah akan dekatkan dengan orang alim. Oleh karena itu, kita memberikan semangat kepada kalian semua yang masih terjun di dalam dosa. Yang terpenting, yang pertama adalah tanamkan di dalam diri kalian penyesalan. Yang kedua, jangan jauh dari ulama. Yang ketiga, niatkan untuk bertobat. Maka insya Allah kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Habib, pertanyaan sebaliknya dari kawan-kawan ini, kalau tadi itu buat para pendosa, ya termasuk kita juga para pendosa, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan 5 perkara itu. Ada juga kawan-kawan yang lain sudah baik, sudah khair, alhamdulillah, tapi malah mereka malas hadir majelisnya, kendor, semangatnya itu turun, sehingga membuat mereka kadang hadir, kadang enggak. Di satu sisi para pendosa rebutan pengen hadir tapi merasa nggak pantas. Ini orang yang sudah dipilih oleh Allah tapi dia merasa malas, dan sehingga membuat dia itu semangatnya kurang. Mungkin ada motivasi dari Habib buat kawan-kawan di sana supaya kita lebih semangat lagi berkhidmat di majelis dan untuk hadir di majelis minimal. Ya Rabbi tsabbitna 'alal haqqi wal huda. Mudah-mudahan Allah tetap menetapkan iman kita, karena iman manusia itu naik dan turun. Paham ya? Jadi untuk teman-teman yang udah ada di majelis harus tetap semangat. Di antaranya kalau kalian itu malas atau apa, harus diperiksa, berarti ada yang salah sama kita. Kenapa Allah jauhkan kita dari tempat yang seperti itu? Sampai dikatakan bahwasanya innalillahi jannatun fil ardi faman dakhalaha toba aisyu. Allah itu punya surga ada di muka bumi. Siapa yang masuk hidupnya akan tentram, hidupnya akan enak dan bahagia. Qal famahiyya? Qal majalis dzikri. Apakah itu? Itu adalah majelis dzikir, majelis ilmu. Artinya, kenapa kita malas ke surga? Nah, ini ada penghalang. Jadi untuk teman-teman yang malas, coba dicek. Enggak, di antaranya satu, mungkin kamu punya dosa. Kurangi dosa kamu, karena fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Maksiat kamu itu membuat kamu dijauhkan dari orang soleh. Itu hati-hati. Yang kedua, yaitu adalah cari teman. Paham ya? Cari teman untuk kamu itu semangat. Karena teman ini kadang kita malas, tapi kalau kita cari teman yang semangat, maka apa? Kita akan jadi semangat. Jadi selain pertama menjaga dari kemaksiatan, yang kedua adalah mencari teman. Karena dikatakan wasuhbatul akhyari lil qalbi dawa. Teman dengan teman yang baik itu obatnya hati. Tazidul lil qalbi nasyatan wa quwa. Memberikan semangat hati untuk berbuat baik. Makanya kata Rasulullah, almar'u ala dini khalilihi. Kadang kita malas di majelis, kenapa? Berarti kita udah sering berteman dengan orang yang nggak suka dengan kebaikan, sehingga kita merosot peringkat kita ke bawah karena kita salah berteman. Oleh karena itu hati-hati tentang teman. Dan yang ketiga, untuk kalian supaya tetap semangat, kalian harus tahu fadilahnya majelis itu apa. Istimewanya hadir majelis itu apa, supaya kita tahu. Kalau kita nggak kenal maka nggak sayang. Kalau kita nggak tahu, kita aja kalau tahu, walaupun kadar pemberitaan iklan itu menarik,
Padahal nggak seperti itu, kita ingin melakukan. Nah, begitu juga kita harus tahu fadilah-fadilah majelis ilmu supaya kita bisa semangat hadir seperti itu. Jadi 3 ya, jaga diri dari maksiat, cari teman yang bisa membuat kita semangat untuk hadir majelis, dan kita harus tahu fadilahnya majelis. Apa fadilahnya? Mungkin singkat saya memberikan faedah. Ada seorang Habib yang bernama Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf beliau mengatakan bahwasanya duduk dengan orang soleh itu adalah mimma yajlibus surur. Salah satu adalah sesuatu yang bisa memancing kebahagiaan buat kita. Mimma yajlibus surur wa tukshafu bihil kurub. Semua musibah masalah kita bisa kita atasi dengan duduk dengan orang soleh. Makanya dikatakan bahwasanya bakhat man qad ra'ahu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu punya santri. Kata beliau, aku tidak pernah merasa hidup di dunia yang sumpek penuh masalah kecuali ketika ketika guruku Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir meninggal dunia. Kenapa? Karena duduk dengan beliau bisa menghilangkan daripada masalah dan problematika yang urusan daripada dunia. Yang ketiga, tughfarud dzunub, dengan duduk dengan mereka, duduk dengan orang soleh, bisa menyebabkan kita diampuni dosa. Oleh karena itu, ini salah satu di antara 3 istimewanya hadir majelis. Kita akan tenang, bahagia. Kita nggak akan nemukan ketenangan selain duduk dengan orang soleh. Makanya dikatakan musahabatur rijali dawil wafai naimul khuldi fi daril fanai. Di dunia yang penuh masalah ini tidak ada kenikmatan melainkan duduk dengan orang soleh. Ya, kesenangan, kebahagiaan, menghilangkan daripada kesusahan dan mengampuni dari dosa. Mudah-mudahan barokah, Habib Ridwan, mudah-mudahan majelisnya barokah. Untuk teman-teman yang punya hubungan silah dengan kita, ada hubungan mahabbah dan cinta, mudah-mudahan satu saat kita bisa berjumpa dan kita bisa di dunia dan di akhirat menjadi teman yang bisa memberikan manfaat insyaallah. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nal hakil farid.